Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, lautan semesta yang luas itu misterius dan tak terduga. Di salah satu dari dua alam semesta tanah suci, yaitu tanah suci bulan ungu, leluhur bulan ungu menjadi marah dan tidak puas. "Apakah kau sudah mengetahui keberadaan Luo Feng?" Dua sosok yang gugup berlutut di hadapannya dengan sangat hormat. "Leluhur, sebelumnya kita menyaksikan perahu mausoleum memasuki dunia jin. Jadi kita mengikutinya. Berdasarkan titik masuknya, jika dia ingin menjadi tentara, itu akan menjadi peluang 80 hingga 90% bahwa dia akan berakhir di tentara timur. Jadi setelah saya bergabung dengan tentara timur, saya telah mengamati jalan keluar dari banyak lubang cacing, dan sampai sekarang saya belum menemukan Bima Sakti. Leluhur, kami belum menemukan jejaknya. Mungkinkah pemimpin gerombolan Bima Sakti itu belum bergabung dengan tentara?" Kedua master alam semesta itu tetap berlutut. "Dia memiliki warisan dari denyut nadi Sungai Duandong. Bahkan jika dia berada di dunia jin, dia mampu melepaskan kekuatannya dengan mudah. Sedemikian rupa sehingga dia mudah membuat nama untuk dirinya sendiri." Leluhur bulan ungu melihat turun ke arah dua master alam semesta dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua tidak hanya perlu berjaga-jaga di pintu keluar lubang cacing, tetapi kalian juga harus sering menanyakan tentang dia. Saat dia mendapatkan reputasi, kamu akan dapat mengetahui lebih banyak tentang dia dengan mudah." "Dimengerti," kedua master alam semesta menjawab dengan sangat hormat. "Leluhur, bagaimana dengan misi tentara kita?" Master alam semesta bermuka dua dengan 4 tangan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Kalian berdua akan bertukar," leluhur bulan ungu menginstruksikan dengan sangat acuh tak acuh. Sementara satu mengawasi dan berpatroli, yang lain akan keluar untuk menyelesaikan misi tentara. Saat misi selesai, kembali ke kamp militer untuk melanjutkan pencarian dan penyelidikan. Tim lain akan keluar untuk menyelesaikan misi mereka. Kali ini, sang sedikit dari tanah suci bulan ungu kita yang telah memasuki dunia jin, hingga era berikutnya akan ada cukup banyak master alam semesta yang pergi. Pada saat itu, Anda berdua akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah." "Dimengerti." Kedua master alam semesta juga dengan sungguh-sungguh berdoa agar era berikutnya tiba. "Pergilah kalau begitu." Leluhur bulan ungu membubarkan mereka. Kedua master alam semesta berpamitan dengan cara yang paling hormat. Wajah leluhur bulan ungu menjadi kabur, hanya sepasang mata yang terlihat. "Kupikir tidak mungkin untuk membunuhmu. Namun siapa yang tahu, dunia jin telah muncul. Di dunia jin, jumlah yang bisa membunuhmu terlalu banyak. Luo Feng, jangan salahkan saya. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena menerima warisan denyut nadi Sungai Duandong." Sementara itu, di alam semesta virtual, di puncak Pulau Guntur, Luo Feng bertemu dengan pemimpin kota Primal Chaos. "Luo Feng, Guru." Guru dan murid duduk berpisah satu sama lain. "Saya baru saja menyelesaikan misi tingkat bencana dan telah memperoleh kredit militer yang cukup besar. Menyelesaikan misi ini berarti untuk jangka waktu yang lama aku akan aman. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengungkap misteri seluruh dunia jin secepat mungkin," kata Luo Feng. "Anda adalah yang pertama dari ras manusia kami yang masuk." Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. "Tanggung jawab Anda adalah yang terbesar. Sekarang di seluruh samudera semesta, makhluk-makhluk agung dari seluruh penjuru memiliki pandangan mereka pada dunia jin. Lagi pula, kelompok pertama yang masuk akan bisa mendapatkan informasi langsung dan memahami lebih banyak tentang dunia jin.
yang terlalu memikat. Luo Feng mengangguk. Sebelumnya, keinginan dari alam semesta asli datang mencariku melalui dewa leluhur. Luo Feng tersenyum. Rupanya, untuk saat ini lebih baik bagiku untuk tetap tinggal di sini. Semakin lama semakin baik. Aku akan memanfaatkan keuntungan berada di dunia jin. Selain itu, kali ini aku telah mendapatkan cukup banyak kredit militer. Aku mungkin bisa membawa beberapa harta sejati tertinggi bersamaku ketika aku kembali. Setelah satu era berlalu, ketika aku keluar dari sini, aku akan mengirim sebagian dari harta karun sejati ini kembali. Pemimpin kota Primal Chaos sangat senang setelah mendengar berita tersebut. Guru, saya akan menuju titik militer dulu. Di bidang militer, saya dapat menukar kredit militer dengan warisan dan memperoleh berbagai harta karun. Saya yakin saya harus dapat melihat sekilas rahasia yang lebih dalam dari dunia jin. Ketika saya telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang poin militer, saya akan berbagi informasi dengan Anda, kata Luo Feng. Pergilah, jawab pemimpin kota Primal Chaos segera. Tapi ingat, jangan ambil resiko. Dunia jin jauh lebih berbahaya daripada lautan semesta kita. Luo Feng mengangguk. Scene berganti. Di kamp tentara Sungai Piton, Luo Feng dan Wu He tiba di kamp militer pada waktu yang hampir bersamaan. Wu He bergegas menuju Luo Feng, mengikuti dari belakang. Sayap yang menempel di lehernya mengepak terus-menerus sambil berkata, Bima Sakti, Bima Sakti, saya telah menyiapkan harta karun. Anda dapat memberiku satu sebagai gantinya sekarang. Anda sudah menyiapkannya? Luo Feng menatapnya dengan mengejek. Tidak perlu terburu-buru sama sekali. Aku akan pergi ke militer dulu. Ketika aku kembali dari militer, kita akan berbicara dengan baik. Wu He tampak terlihat enggan. Jika Luo Feng pergi ke titik militer, itu berarti dia akan memahami nilai harta karun tertentu. Dan itu juga berarti Luo Feng tanpa ampun akan menindasnya. Tapi tidak peduli betapa segannya Wu He, dia tidak berani berdebat dengan Luo Feng. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggerakkan wajah dan senyumnya yang tampak mengerikan. Ya, saat Anda kembali dari militer, maka kita akan bicara. Bima Sakti, jangan lupa simpan satu untukku, kata Wu He. Luo Feng mengangguk. Jangan khawatir. Ciu, Luo Feng segera meninggalkan camp, merasa sangat gembira saat dia menuju titik militer di aula utama. Camp danau tentara Sungai Piton cukup jauh dari aula utama, tetapi Luo Feng tampaknya menikmati pemandangan saat dia pergi. Dia sedang dalam mood yang baik, jadi dia berjalan ke titik militer di aula utama. Titik militer. Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat aula utama kuno yang menjulang tinggi. Menurut aturan, sebelum menerima dan setelah menyelesaikan misi, saya akan memenuhi syarat untuk menukar harta di titik militer. Tetapi jika saya muncul di sini tanpa menyelesaikan misi, maka saya tidak bisa masuk. Luo Feng dengan lembut mengingat peraturan militer, lalu berjalan melalui pintu aula yang luas dan menjulang itu. Saat dia berjalan melewati pintu utama, tiba-tiba ada perubahan waktu dan ruang, seolah-olah dia telah melangkah ke dunia lain. Luo Feng tercengang. Teknik rahasia apa ini? Di hadapannya ada dunia yang luas, dunia yang tak terbatas, dan ada banyak pejuang yang tersebar di mana-mana. Dibandingkan dengan dunia maya, ini jauh lebih ajaib. Luo Feng diam-diam berseru. Ciu, sosok emas muncul entah dari mana untuk mendarat di hadapan Luo Feng. Luo Feng memperhatikan dari dekat sosok emas di depannya, namun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sosok itu benar-benar diselimuti cahaya kemasan. Prajurit tentara Sungai Piton, Anda sedang dalam misi. Sosok emas itu memandang Luo Feng. Anda tidak diperbolehkan untuk menukar barang apapun di titik militer. Misiku telah tercapai, kata Luo Feng. Dengan satu gelombang, Luo Feng mengungkapkan mayat ular besar dari dewa sejati binatang buas di sisinya. Itu adalah mayat raksasa yang panjangnya hampir 1 juta kilometer. Mayat itu muncul begitu tiba-tiba, sehingga bahkan para pejuang di kejauhan pun terkejut. Ironisnya, dalam wilayah militer ini, hampir semua pejuang adalah ahli hukum.
Tubuh dewa sejati yang panjangnya hampir 1 juta kilometer jatuh ke tanah dan tanah bergetar. Ekor tubuhnya menyentuh seorang prajurit di dekatnya. Semua prajurit itu berbalik ketika mereka melihat tubuh dewa sejati binatang buas itu. Mereka semua berseru. Mata makhluk emas itu menembakkan cahaya kemasan menutupi tubuh dewa sejati binatang buas yang aneh itu. Lalu dia mengangguk. Ini memang dewa sejati dari 9 rawa asap. Tugas selesai. 10.000 kredit militer diberikan. Luo Feng terkejut. Mereka bisa mengetahui mayat itu berasal dari 9 rawa asap dengan pemeriksaan sederhana. Tampaknya militer memang memiliki kendali luar biasa atas dunia jin. Makhluk emas itu memandang Luo Feng. Sebutkan kebutuhan Anda. Anda dapat menukar 10.000 kredit militer ini dengan senjata, mesin, warisan, dan apapun yang ada dalam daftar. Jika Anda memiliki barang berharga lainnya, Anda juga dapat memberikannya kepada militer dan mendapatkan kredit militer. Ini daftarnya. Layar cahaya raksasa muncul di depan Luo Feng. Setelah emas itu berhenti berbicara, ada daftar terperinci di layar dan Luo Feng membacanya sekilas. Saya ingin informasi dasar tentang dewa-dewa di atas, kata Luo Feng. Informasi dasar, kata makhluk emas. Hanya ada 3 materi tentang informasi dasar, berdasarkan detail dan tingkat kerahasiaannya. Mereka membutuhkan kredit militer masing-masing sebesar 100, 500, dan 3.000. Luo Feng kaget. Itu hanya informasi dasar, namun membutuhkan begitu banyak kredit militer. Saya ingin kelas tertinggi, kata Luo Feng. 3.000 kredit militer dihabiskan, kata makhluk emas. Prajurit dari tentara Sungai Piton, kamu masih memiliki 7.000 kredit militer yang tersisa, dan kamu hanya dapat membaca informasi rahasia di sini. Segera, banyak teks muncul di layar di depan Luo Feng. Hanya dia yang bisa membaca kata-katanya, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Di sini, Luo Feng berbisik dan mulai membaca. Teksnya kecil dan layarnya sangat besar. Ada 100 juta kata di setiap layar cahaya. Berdasarkan informasi dasar, ada pejuang abadi, kesatria hukum atau kesatria alam semesta, ahli hukum atau master alam semesta, dewa sejati atau master tertinggi alam semesta, dewa ruang hamba sejati, dan dewa sejati abadi. Ketika bentuk kehidupan lahir di dunia jin, mereka semua berada di level abadi. Umumnya, setiap orang yang tumbuh menjadi dewasa bisa menjadi abadi, dan beberapa bakat bisa menjadi abadi setelah mereka lahir. Pejuang abadi, kesatria hukum, dan ahli hukum, semuanya adalah bentuk kehidupan tubuh dewa. Energi dan jejak kehidupan mereka digabungkan menjadi satu. Ketika kekuatan dewa dikonsumsi, jejak kehidupan juga ikut dikonsumsi. Semakin banyak jejak kehidupan dikonsumsi, semakin banyak kekuatan yang akan runtuh. 50% dari tubuh dewa yang dikonsumsi akan menurunkan kekuatan seseorang. Hingga 90% itu adalah cacat dari bentuk kehidupan tubuh dewa. Begitu seseorang yang menjadi dewa sejati, mereka akan kembali ke asalnya seperti bayi. Kembali ke kehidupan nyata mereka. Bentuk kehidupan dari daging dan darah akan tetap menjadi daging dan darah. Dan bentuk kehidupan logam akan tetap menjadi logam. Energi dewa sejati adalah tubuh. Setiap biji tubuh bisa terbakar dan akan menjadi energi pertarungan yang sangat besar. Jiwa dewa sejati tersembunyi di hati dewa sejati. Dewa sejati, dewa ruang hamba sejati, dan dewa sejati abadi semuanya memiliki hati dewa sejati yang sebenarnya merupakan ruang misterius di dalam tubuh dewa sejati. Di dalam ruang misterius itu ada jiwa dewa sejati, dan ruang misterius itu juga menghubungkan miniatur alam semesta di luar. Tidak peduli seberapa jauh dewa sejati dari miniatur alam semesta mereka, mereka dapat mentransfer energi miniatur alam semesta mereka ke hati dewa sejati mereka. Ada 3 cara untuk membunuh dewa sejati. Pertama, hancurkan sama sekali tubuh dewa sejati hingga menghancurkan ruang misterius dan dewa sejati akan mati. Kedua, gunakan serangan jiwa untuk membunuh jiwa dewa sejati dan dewa sejati akan mati. Metode ketiga dan paling umum adalah menyerang dewa sejati menggunakan kekuatan di luar pertahanan mereka.
kemudian gelombang kejut yang kuat akan terus merusak ruang misterius. Begitu jantungnya hancur, dewa sejati secara alami akan mati. Bentuk kehidupan daging dan darah, bentuk kehidupan batuan, dan bentuk kehidupan tumbuhan. Aturan ini berlaku untuk semuanya. Begitu seseorang menjadi dewa sejati, tubuh dan jiwanya akan dipisahkan. Tidak peduli seberapa banyak energi yang dibakar dewa sejati, itu tidak akan mempengaruhi kekuatannya, karena kekuatan dewa tidak melibatkan jiwa. Dewa sejati memiliki miniatur alam semesta, dan mereka diubah dari negara dewa, bukan diciptakan oleh dewa sejati. Maka dewa sejati belum memahami kelahiran dan mengoperasikan alam semesta sampai mereka dapat mengontrol ruang hampa. Satu pikiran dan ruang hampa terbentuk. Ini adalah kemampuan dari dewa ruang hampa sejati. Satu pikiran dan alam semesta terbentuk. Ini adalah kemampuan dewa sejati abadi. Dewa sejati, dewa ruang hampa sejati, dan dewa sejati abadi itu adalah proses pemahaman evolusi alam semesta sampai seseorang dapat membuat miniatur alam semesta dengan satu pikiran. Ada 4 total dewa sejati abadi di dunia jin. Mereka adalah 4 jenderal dari 4 tentara. Mereka mengelola dunia jin dan mereka lebih unggul. Jika dewa ruang hampa sejati membuat terobosan dan menjadi dewa sejati abadi, dia bisa meninggalkan dunia jin dan bertarung untuk yang mulia Raja Dewa. Prajurit lain perlu dipanggil oleh yang mulia Raja Dewa untuk pergi, namun dewa sejati abadi bisa keluar sendiri. Keluar sendiri? Luo Feng berseru. Jika Raja Dewa masih hidup, maka dewa sejati abadi bisa keluar dan berjuang untuk mereka. Namun, makhluk raksasa itu berbaring di lautan semesta, sehingga Raja Dewa mungkin sudah meninggal. Namun, makhluk raksasa itu berbaring di lautan semesta, sehingga Raja Dewa mungkin sudah meninggal. Yang mulia Raja Dewa telah meninggal, dan menurut keinginan alam semesta asli, tidak ada bentuk kehidupan di dunia jin yang bisa bertahan di luar. Bahkan jika bakat tak tertandingi lahir dan menjadi dewa sejati abadi, dia mungkin akan mati seketika setelah meninggalkan dunia jin. Luo Feng menghela nafas dan terus membaca. Dewa ruang hampa sejati adalah penguasa suatu wilayah di dunia jin. Dewa sejati abadi adalah makhluk tertinggi mutlak, dan mereka adalah jenderal agung yang mulia Raja Dewa. Namun masih ada perbedaan antara dewa sejati, dewa ruang hampa sejati, dan dewa sejati abadi. Ketika seseorang menjadi dewa sejati, negara dewanya akan berubah menjadi miniatur alam semesta, dan struktur miniatur alam semesta itu sangat penting. Diameter miniatur alam semesta dewa sejati adalah 100 juta tahun jaya, namun setelah menjadi dewa ruang hampa sejati akan ada perbedaan. Beberapa akan memiliki diameter 1,8 miliar tahun jaya, beberapa akan memiliki 2,5 miliar tahun jaya, dan beberapa memiliki 5 miliar tahun jaya. Luo Feng terkejut. Dua tanah suci. Tanah suci bulan ungu memiliki diameter 2,1 miliar tahun jaya, sedangkan tanah suci Kaisar Timur memiliki diameter 3,2 miliar tahun jaya. Berdasarkan dimensi itu, leluhur Kaisar Timur dan leluhur bulan ungu adalah dewa ruang hampa sejati. Saya akan terus membaca. Miniatur alam semesta adalah fondasinya. Mereka dapat menyerap energi di luar dan mengubahnya menjadi kekuatan dewa tanpa jejak kehidupan. Setiap kali makhluk agung membuat terobosan, baik dari dewa sejati ke dewa ruang hampa sejati, atau dari dewa ruang hampa sejati ke dewa sejati abadi, mereka hanya akan membuat terobosan saat miniatur alam semesta mereka juga berubah. Itulah mengapa saat makhluk agung meninggal, jika miniatur alam semesta dihancurkan, makhluk agung itu masih bisa hidup dan menyerap energi di luar, tetapi mereka tidak akan bisa membuat terobosan lagi. Tidak peduli seberapa dalam pemahaman mereka, miniatur alam semesta bagaimanapun sangat stabil dan sulit dihancurkan. Hanya makhluk agung tingkat atas di antara dewa ruang hampa sejati yang bisa menghancurkan miniatur alam semesta dewa sejati. Hanya makhluk tingkat batas dewa sejati abadi yang dapat menghancurkan miniatur alam semesta dewa ruang hampa sejati. Dan tidak ada yang bisa menghancurkan miniatur alam semesta dewa sejati abadi. Namun, semua miniatur alam semesta makhluk agung di dunia jin
diatur di pusat dunia jin oleh Yang Mulia Raja Dewa, jadi tidak ada makhluk agung yang bisa sampai ke sana. Ada 3 tingkat utama perkembangan, yaitu Dewa Sejati, kemudian Dewa Ruang Hampa Sejati, dan akhirnya Dewa Sejati Abadi. Untuk maju dari satu level ke level berikutnya, level kesulitan terus meningkat pesat. Jumlah Dewa Sejati Abadi di dunia jin mengatakan itu semua. Sebenarnya ada 2 cara untuk menjadi Dewa Sejati. Mereka adalah jalur kekuatan dewa dan jalur hukum. Di antara keduanya, jalur hukum adalah yang paling umum. Tetapi jika seseorang memilih jalur kekuatan dewa, prosesnya akan jauh lebih sulit. Dan begitu seseorang berhasil memilih jalur kekuatan dewa, dan kehidupan di setiap tingkat akan terbagi sesuai. Akan ada total 3 level, dan siapapun yang mampu mencapai level ketiga, yaitu 90.000 kali level gen kehidupan, akan dianggap sebagai legenda. Dengan kata lain, melalui jalur kekuatan dewa, gen kehidupan seseorang harus mencapai 90.000 kali untuk menjadi Dewa Sejati. Tingkat kesulitannya sangat tinggi. Luo Feng selesai memeriksa semuanya sekaligus, tetapi menjelang akhir, dia tidak bisa menahan cemberut. Sebelum era reinkarnasi ini berakhir, apakah saya bisa mencapai 90.000 kali gen kehidupanku? Luo Feng tidak yakin bisa mencapai ini sendiri. Tidak peduli apa, aku harus mencoba yang terbaik. Sebelum era reinkarnasi ini berakhir, bahkan jika aku tidak dapat mencapai 90.000 kali level gen kehidupan, maka terlepas dari level kehidupanku pada saat itu, aku akan mencapai terobosan untuk menjadi seorang Dewa Sejati. Setelah Luo Feng selesai melihat-lihat semuanya, dia berkata, "Aku ingin melihat beberapa warisan." "Bisa," jawab sosok emas itu seketika. "Ini adalah daftar dari berbagai warisan." Segera layar berubah, semua teks menghilang. Sebagai gantinya adalah daftar warisan yang sangat besar dan terperinci. Daftar itu dibagi menjadi harta karun, harta robot, harta pertempuran jarak dekat, dan berbagai kategori lainnya. 5.000 kredit militer, 10.000 kredit militer, 100.000 kredit militer, yang saat ini bernilai 10.000 kredit militer. Melihat ke bawah daftar, Luo Feng terkejut mengetahui bahwa warisan ini memang sangat mahal dan membutuhkannya banyak kredit militer sebagai pembayaran. Bahkan ada beberapa warisan khusus yang tidak dapat ditukar oleh prajurit normal, bahkan jika mereka dapat membayar harganya. Sangat mahal. Tahap kedua dari teknik rahasia kekuatan dewa yang terbakar, yang bisa dieksekusi oleh seorang ahli hukum, membutuhkan 1 juta kredit militer. Luo Feng tercengang. Dia tidak menyangka dunia jin memiliki teknik rahasia kekuatan dewa yang sangat hebat. Itu sebanding dengan 2 jilid pertama Duan Mi. Setelah memeriksa daftar banyak warisan, Luo Feng menyesali jumlah kredit militer yang dibutuhkan. "Saya ingin melihat senjata seperti pelindung," kata Luo Feng. "Mungkin ini," jawab sosok emas itu. Daftar di layar berubah lagi. Setelah setiap nama di layar ada desain pola untuk setiap senjata atau bagian dari armor, bersama dengan kredit militer yang dibutuhkan dan juga kekuatan dari armor tersebut. Luo Feng memindah daftar itu dalam satu pandangan. Armor level Dewa Sejati harganya kira-kira 10.000 kredit militer. Sebaliknya, senjata tingkat Dewa Sejati harganya bervariasi. Senjata di ujung bawah spektrum menelan biaya 2.000 kredit militer, sementara senjata di ujung yang lebih tinggi menelan biaya sebanyak 1 juta kredit militer. Adapun kapal perang tingkat Dewa Sejati yang termurah seharga 50.000 kredit militer. Luo Feng melihat setiap item di daftar. Rupanya harta karun sejati tipe istana adalah yang termahal. Baris berikutnya adalah harta sejati tertinggi tipe jiwa yang membutuhkan setidaknya 30.000 kredit militer, diikuti oleh jenis domain, tipe baju besi, dan yang terakhir, jenis serangan. Saya memiliki lebih dari 300.000 kredit militer, yang berarti saya dapat menukar sejumlah harta sejati tertinggi. Luo Feng diam-diam menarik napas lega. Harga harta sejati tertinggi tidak terlalu tinggi. Hanya membaca tentang warisan,
melihat baju besi, senjata, dan melihat beberapa catatan perjalanan tentang dunia jin, membawanya sehari penuh. Namun, sosok emas di hadapan Luo Feng tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksabaran. Mata Luo Feng berangsur-angsur bersinar saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku ingin melihat harta karun tipe robot. Ini daftarnya." Layar di depan sosok emas itu berubah lagi. Daftar di layar berisi sangat sedikit pilihan, hanya beberapa lusin pilihan yang tersisa di daftar. Namun, semua ini adalah harta karun robot tingkat dewa sejati. Jelas sekali, harta karun sejati tipe robot yang memiliki level lebih tinggi tidak ditampilkan sama sekali. Luo Feng mengira itu karena kekuatannya masih belum cukup. 86 jenis. Luo Feng memeriksa dengan cermat. Ada begitu sedikit jenis yang tersisa di layar. Untuk setiap jenis yang ditampilkan di layar, ada gambar yang cocok dan perkenalan sederhana. Saipawan hitam, kata Luo Feng dengan cepat jatuh pada salah satu harta tipe robot. Sayap hitam awan, robot tingkat dewa sejati biasa. 150.000 kredit militer diperlukan untuk pertukaran. Kekuatan, terampil dalam melarikan diri, kemampuan bertahan yang sangat tinggi, ahli dalam menahan dan menjebak musuh. Kelemahan, di sisi kekuatan serangan lebih lemah. Sebelumnya di 9 rawa asap, kapten telah menggunakan saipawan hitam ini untuk menangani Luo Feng. Kekuatan penahannya memang kuat sampai menakutkan. Dan ini hanya harta karun robot tingkat dewa sejati dengan standar biasa. Luo Feng tercengang. Sekilas, 100.000 kredit militer, 120.000 kredit militer, 130.000 kredit militer, 150.000 kredit militer. Lebih jauh di bawah daftar, harga-harga jenis robot yang berbeda meningkat pesat. Kenaikan itu melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan. Terlepas dari seberapa bagus harta itu, jika saya tidak mampu membelinya, apalagi yang bisa saya lakukan? Luo Feng tidak terlalu berambisi untuk mencari harta karun yang paling mahal. Sebaliknya, dia merenungkan daftar harta jenis robot yang berada di dalam kisaran 300.000 kredit militer hingga 350.000 kredit militer. Segera, dia mengunci targetnya. Itu adalah pedang besar yang membutuhkan 2 tangan untuk pegangan yang kuat. Itu sangat menakutkan, namun indah. Pedang berkabut, otomat tingkat dewa sejati biasa. 320.000 kredit militer diperlukan untuk pertukaran. Prajurit tentara Sungai Piton diizinkan untuk memiliki kekuatan ini. Kekuatan. Setelah transformasi kekuatan dewa melalui inti dalam pedang berkabut, kekuatan serangan yang sangat kuat akan dihasilkan. Kelemahan, konsumsi kekuatan dewa sangat tinggi. Aku membutuhkan sesuatu dengan kekuatan serangan yang kuat. Dan selain itu, senjata utamaku adalah pedang. Luo Feng sedikit tergoda sambil terus melihatnya. Itu hanya robot tingkat dewa sejati. Sebelum reinkarnasi, itu akan lebih dari cukup bagiku. Saat aku melampaui reinkarnasi, pedang ini jelas akan kehilangan beberapa kepentingan. Pada saat itu, akan lebih baik jika dibiarkan untuk ras manusiaku. Hanya saja, fungsinya mirip dengan fungsi dari pedang bayangan darah. Luo Feng terus membaca, satu persatu dia melihat ke bawah daftar. Semakin jauh ke bawah daftar harta jenis robot yang dia dapatkan, semakin unik dan berharga jadinya. Luo Feng bahkan menemukan kapal perang otomat yang sebanding dengan perahu mausoleumnya dan kapal perang otomat yang memiliki kemampuan serangan. Potongan terakhir, Luo Feng menahan nafas. Yang terakhir adalah robot tingkat dewa sejati yang paling mahal. Itu bernama Dewa Wuki. Dewa Wuki, robot tingkat dewa sejati. Item ini secara pribadi dibuat yang mulia Raja Dewa. Hanya ada satu, 30 juta kredit militer diperlukan untuk pertukaran. Hanya dewa atau ahli hukum sejati yang telah disegel dengan gelar memiliki otoritas untuk memperdagangkannya. Mengingat, prajurit tentara Sungai Piton tidak diizinkan untuk berdagang untuk ini. Kekuatan 1. Pertahanan yang sangat kuat. Yang mulia Raja Dewa memilih bahan berharga yang langka untuk membuat dan lebih menyempurnakan Dewa Wuki ini. Bahkan Dewa Sejati Abadi tidak dapat merusaknya. 2. Kekuatan serangan yang sangat kuat. 3. Sangat cepat dalam menghindar.
Struktur tubuh Dewa Wookiee menentukan kelincahannya yang ekstrim. Kelemahan, kekuatan yang sangat kuat membutuhkan kekuatan dewa yang mengkhawatirkan. Tubuh dewa dari dewa-dewa biasa akan habis dalam sekejap mata. Pengingat lembut, sejak diciptakan oleh Yang Mulia Raja Dewa, tidak ada makhluk agung yang memenuhi syarat untuk bertukar dengan Dewa Wookiee dengan pujian militer. Kekuatannya hanya spekulasi dan belum diuji. Namun, agar Yang Mulia Raja Dewa membungkuk ke tingkat menciptakan harta jenis robot tingkat dewa sejati, itu pasti kuat. Dan juga ciptaan apapun yang dilakukan oleh Yang Mulia Raja Dewa tidak akan pernah berkualitas rendah. Kondisi pertukaran secara pribadi ditentukan oleh Yang Mulia Raja Dewa. Dewa Wookiee adalah harta karun robot yang menyerupai bentuk monyet dengan tubuh ramping dan ekor yang lincah. Hanya dengan melihat gambar, seseorang bisa merasakan betapa dinamisnya Dewa Wookiee dan seberapa cepat kecepatan gerakannya. Dewa Wookiee, Wolfing merasakan godaan berkecamuk di dalam hatinya. 30 juta kredit militer, Wolfing berteriak di dalam hatinya. Di mana saya akan menemukan jumlah kredit militer yang begitu tinggi? Dan bahkan jika saya memiliki 30 juta kredit militer, saya tidak memenuhi syarat untuk membelinya. Saya harus menjadi dewa sejati atau ahli hukum yang telah menerima segel untuk memiliki otoritas untuk menukarnya. Dan sejak penciptaannya, tidak ada yang berhasil menukarnya. Wolfing menggelengkan kepalanya dan meratap. Menerima segel? Wolfing mengurutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan menerima segel? Aku harus menjadi dewa sejati atau ahli hukum yang telah menerima segel sebelum memenuhi syarat untuk berdagang. Makhluk agung yang tersegel tampaknya adalah seseorang dengan posisi yang jauh lebih tinggi daripada seorang pejuang dari pasukan khusus. Dia melihat sosok emas di depannya. Saya ingin mengetahui lebih banyak informasi terkait penerimaan segel. Diperlukan 500 kredit militer, kata sosok emas itu. Itu membutuhkan 500 kredit militer. Baiklah, hanya bisa mengangguk. Layar di depannya berubah menjadi pengantar tertulis yang terperinci. Diberikan segel berarti bahwa makhluk agung luar biasa sampai titik kesempurnaan. Dan setelah mencapai tingkat kesempurnaan ini, seseorang akan cukup memenuhi syarat untuk disegel dengan diberi nama Jin yang memiliki kemuliaan tertinggi. Setiap makhluk agung yang telah dianugerahi segel dipegang pada posisi yang sangat tinggi. Di dunia jin, satu-satunya makhluk agung yang telah dianugerahi segel adalah 4 jenderal besar yang memiliki supremasi total atas semua dewa ruang hampa sejati. Disegel dengan karakter jin. Wolfing tercengang. Wolfing mengangguk diam-diam sambil terus menonton. Persyaratan untuk menerima segel sangat ketat. Tentu saja, saat seseorang menjadi dewa sejati abadi, dia akan langsung diberi segel. Adapun dewa ruang hampa sejati, jumlah yang mungkin bisa dihadiahi segel, sebaliknya hanya 1 dalam sejuta. Adapun dewa sejati, di zaman yang lama sejak hari penciptaan Dewa Wookiee di seluruh dunia jin, tidak ada satupun dewa sejati yang disegel. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.